kita dari kelompok 2 Pancasila akan Hari ini kita akan membersihkan danau yang ada di Wisdom Park. Ayo ikutin kita guys. ayo. Udah nggak apa ya? Oke, nama saya Adi Farhan Solihan dengan 3 NIM belakang 241. Oke, mantap. Oke, aku Sylvia Romania dengan 3 digit NIM terakhir 264. Aku Aisyah Mimbadina dengan 3 digit NIM terakhir 257. Halo, aku Naira Mareta dengan 3 digit NIM terakhir 255. Oke, selamat. Jadi di awal ini ya. Iya. Oke, selamat menyaksikan. Ini after ya guys ya. Setelah kita bersih-bersih, kita basah-basahan. Oke. Oke, ini ada kita dibantu teman kita. Namanya siapa? Nama saya Nisyana Nabiha dengan 3 digit terakhir 023. Jangan lupa tambahin nilai saya ya, Ibu Bapak. Terima kasih. Dari kelas mana? Saya dari kelas C. Oke Bu, kita kerjasama dengan kelas lain untuk mengimplementasikan nilai kat-kat tadi juga. Oke teman-teman, habis ini kita mau bersihin ini. Guys, kotor banget guys. Ini contoh masyarakat yang nggak benar guys. Padahal di sini udah tersedia tong sampah. Sana itu kan. Nah itu dia tong sampah ya. Memang mereka malah bayar di sini. Jadi ntar setelah ini teman-teman kita bakal membersihkan ini ya. Ya. Sampah merupakan krisis lingkungan terbesar di Indonesia, menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara yang masif. Berdasarkan data statistik tahun 2024, timbulan sampah nasional mendekati 70 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, jutaan ton sampah belum terkelola dengan baik dan langsung mencemari lingkungan. Sampah plastik menyumbang lebih dari 17% dan menjadi biang keladi pencemaran akuatik, menjadikan Indonesia salah satu penyumbang sampah laut terbesar dunia. Akibatnya, sebagian besar sungai utama berada dalam status tercemar berat. Di darat, metode open dumping atau pembuangan terbuka di TPA menyebabkan pencemaran tanah melalui lindi dan melepaskan gas metana atau CH4 dalam jumlah besar. Dengan tingkat daur ulang yang masih di bawah 15%, sisa sampah yang menumpuk ini secara berkelanjutan memperparah krisis lingkungan di Indonesia. Berdasarkan survei di Teluk Jakarta atau perairan di sekitar Jakarta, plastik adalah jenis sampah dominan dalam debris laut. Dan tercatat bahwa konsentrasi debris plastik apung bisa mencapai 10.300 item per kilometer persegi dalam musim hujan dan sekitar 7.400 item kilometer persegi pada musim kemarau. Untuk kota-kota besar dan sekitarnya, kontribusi sampah plastik ke laut dari kota tersebut diperkirakan mencapai 2,1 kiloton per tahun dari Jakarta menurut satu studi. Namun data ini hanya mencakup muara sungai, bukan keseluruhan. Setiap plastik yang kita buang sembarangan, setiap sampah yang kita biarkan menumpuk bisa jadi pijakan bencana. Contohnya di kota Sukabumi, hujan deras pada Agustus 2025 memicu banjir limpasan. Di banyak titik ditemukan saluran tersumbat sampah, plastik, batang pohon, dan limbah rumah. Sehingga air tidak bisa mengalir lalu menguap ke permukaan warga. Akibatnya setidaknya 21 kepala keluarga terdampak, dengan beberapa balita terjebak rumah terendam. Oleh karena itu, sampah bukan hanya soal kotor atau bau, tapi juga dapat menimbulkan bencana. Maka dari itu, kita dapat mulai dari diri sendiri untuk membersihkan selokan, buangan sampah pada tempat, dan selalu ingat kalau kebersihan lingkungan adalah perlindungan untuk kita semua. Kita harus menjaga lingkungan mulai dari sekarang, karena dengan kita menjaga lingkungan hari ini, itu sama saja kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri di kemudian hari. Jadi, kita harus mulai menjaga lingkungan kita dari sekarang. Dari hal yang paling sederhana, tidak membuang sampah sembarangan. Oke guys, jadi kita udah ngebersihin tadi dari danau yang di sana. Terus habis itu kita juga ngebersihin panjang jalan sini. Gitu. Jadi guys, kalian jangan membuang sampah sembarangan dan kita juga harus
menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Terus kalau sampahnya itu banyak nih ya, nanti ngampet di sini, terus banjir, warga-warga pada sakit, yang salah siapa? Yo yang buang sampah sembarangan. Ada kan tahu? Ini nggak ada yang pinjam. Oke, jadi sebenarnya tujuan kita buat ngelakuin bersih-bersih lingkungan ini salah satunya supaya lingkungan di sekitar kita tuh jadi bersih. Terus selain itu, kalau misalkan hujan kayak gini, kita berharap dengan lingkungan yang bersih itu nggak ada air yang menggenang, bahkan sampai menyebabkan banjir. Terus selain itu, kita juga mengedepankan nilai-nilai Pancasila, salah satunya itu gotong royong gitu. Terus teman-teman ya, jika kita buang sampah sembarangan nih, set, itu yang rugi nggak cuman daerah itu aja, tapi ntar kalau apa ke sungai terus mampet, kan nanti yang kena satu kampung tuh bisa kebanjiran, satu kampung bisa kena penyakit. Cuma gara-gara kita buang sampah itu, jadi kita harus peduli sama teman-teman, sama lingkungan kita, biar tetap bersih, biar nggak kena penyakit, biar nggak kena bencana alam. Karena sebenarnya alam itu baik ke kita, tapi kita malah buang sampah kan kurang ajar. Rusak tuh. Maka kita harus menjaga lingkungan. Nah, terus selain itu, aktivitas kita yang berusaha membersihin lingkungan ini dengan buang sampah ini tuh termasuk dalam sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa seperti itu? Karena kita ngelakuin ini tuh bukan cuma buat diri kita ngelakuin ini tuh buat manusia lain, maksudnya kayak biar orang lain tuh mendapat dampak baiknya dari kita bersihin gitu. Jadi sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Dengan kita melakukan ini, kita bisa gotong royong, bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekitar. Kayak yang tadi kita lakuin ini bareng-bareng, kita kan ngambilin sampah, bersihin lingkungan. Ada yang bawa sampahnya, Iya. ada yang ambilin sampahnya, Iya. ada yang kameramen juga, bentuk kerjasama yang sangat komplit, Iya. sangat menjunjung tinggi nilai Pancasila. Oh, tiga apa itu? Persatuan Indonesia. Oke, Ibu. Oke guys, jadi sekian video edukasi dari kita. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau perbuatan, dan semoga apa yang udah kita lakuin ini bisa bermanfaat buat kita sendiri ataupun juga penonton sekalian. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan lingkungan. Dan buang sampah sembarangan guys. Bye guys. Dadah.